selamat siang pada teman-teman semuanya yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Juga Pak Max yang sudah hadir. Ya. Gimana kabarnya Pak Max? Baik. Ini topik yang sulit. Iya, saya lagi mau ngomong tuh. Ini topiknya agak beda dari topik-topik AI Talk biasanya ya Pak ya. Ya. Kira-kira Pak Max mau spill dulu nggak atau kita akan langsung masuk aja? Saya rasa langsung masuk aja dan mungkin masuk dengan pertanyaan kan ini AI Talks. Ayo Saya ngomong. punya pertanyaan yang sangat bagus Pak. Apa hubungannya AI dengan iman? Wah, Itu saya kira menjadi pertanyaan untuk semua yang hadir pada atau nanti yang akan menonton versi rekamannya Pak. ya, dan itu actually asal daripada semua topik ini dan diskusinya, dan mungkin itu baik kalau tanya teman-teman dulu. Mereka rasa apa hubungannya? Ya, mungkin teman-teman yang hadir walaupun masih sedikit ya, mungkin boleh menuliskan di live chat Atau raise hand. atau raise hand juga boleh. Apa kira-kira hubungan AI dan iman? Kira-kira apa nih yang akan dibicarakan? Atau mungkin nanti mereka semua akan surprise nih Pak. Mungkin tidak. Ternyata Sabda sudah memperjuangkan pertanyaan ini untuk sekarang berapa tahun. Ya. Dan akan lihat berapa lamanya diperjuangkan. Ya, kalau teman-teman ada yang mau menyampaikan di live chat, silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ada beberapa yang sudah menjawab Pak. Lebih baik Ya. ini. Ini ada Pak Hendra. AI sebagai alat Tuhan untuk membagikan iman untuk mengenalkan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Hendra. Ini ada juga dari Ibu Francisca. Sebisa mungkin kita gunakan sebagai sesuatu yang positif untuk membangun iman dan membagikan kesaksian iman kita. Wow, puji Tuhan ya. Terima kasih Bu Francisca. Kita semua sangat berharap ya alat AI yang sekarang ada itu dipakai untuk kerajaan Tuhan. Tapi fakta tidak seperti itu. Itu yang diharapkan. Ya. Tapi saya itu yang saya tanyakan, apakah itu harapan atau memang sudah? Mulai aja. Hari ini AI Talks, AI dan iman. Setiap era menggoncangkan iman. Apa hubungan iman dengan AI? Apakah perlu iman untuk pakai AI? Iman yang seperti apa? Mari pelajari bersama. Ini AI Talks-nya. And akan lanjut. Agendanya akan ada intro, kami akan mulai lihat definisi apa arti iman dari sisi linguistik, Alkitab, lihat definisinya, akan mulai menggali hubungan antara AI dan iman. Dan setelah itu, seperti apa iman sekular dalam AI dan bandingkan dengan iman secara rohani dan implikasinya atau call to action berdasar itu. Mulai. Tadi pertanyaan Bu Yulia. Apa hubungan? Apakah ada hubungan? Dan seperti apa hubungan AI dengan faith atau dengan iman? Saya akan mulai dengan satu kalimat yang sedikit aneh tapi radical. Orang di Amerika, mereka sudah meneliti ini dan mereka bilang AI adalah 40% daripada faith. Percaya? Mengerti? Hitungnya dari mana nih Pak? Well, mereka sudah study dan saya tak tahu, tetapi orang yang linguistik, yang ahli bahasa, mereka lihat dan menggali dalam faith dan mereka percaya itu 40% terkait dengan iman. Setuju? Bapak main kata. Ya, ternyata 40% berarti 4 dari 5 huruf. 2 dari 5 huruf. 40%. Tapi gimana di Indonesia? Ada orang lain Indonesia yang lebih besar intinya Pak. mereka jawab dan mikir, wah itu bukan 40%, tapi di Indonesia lebih banyak. Itu 50% daripada AI. Okay? Setuju tak setuju, ini just cara untuk mulai sadar, harus ada relasi antara AI dan iman yang lebih daripada hanya huruf-huruf. Ini namanya ice breaking, Pak. Iya, tapi itu juga ada relasi antara hurufnya. Tapi apakah ada relasi yang lebih dalam? Dan itu yang diharapkan. Lanjut ke introduksi. Apa itu iman?
perlu orang yang pintar bahasa untuk mendefinisikan. Iman menurut KBBI adalah Ya, KBBI kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, Nabi, Kitab, dan sebagainya. Atau arti yang kedua, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Jadi ada yang agama, ada yang sekuler, Pak. ya. Dan satu kesulitan kata iman itu sangat terkait dengan perkataan lain yang dekat. Kalau lihat dari thesaurus, iman perkataan yang miripnya, yang punya arti yang sama, iman, kepercayaan, keyakinan, religiositas, atau Ya, sama itu dengan bahasa Indonesia. wah, Ya. ini bahasa Indonesia. Oh, ini bahasa Indonesia, thesaurus bahasa Indonesia. Oh, kepercayaan, keyakinan, religiositas, keteguhan hati, keteguhan batin, kekuatan batin, ketaatan, ketetapan hati. Ya, ini dari thesaurus bahasa Indonesia. Ya, Ya, saya sebenarnya pengen dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, silakan Pak. So, kata iman itu punya a range of meanings dalam English, faith, belief, faith, trust, dan ada berapa banyak kata yang terkait, yang mirip. Dan kalau mulai mikir tentang semantic domain atau semua kata yang terkait, akan sadar iman itu tidak hanya iman yang saving faith, itu tidak hanya iman dalam arti saya percaya, saya trust, and saya believe, akan lihat itu ada kekayaan dalam pengertiannya. Dan itu linguistik. Dan kalau omong hanya dari sisi iman, faith, secara linguistik, wah kami bisa sehari, lebih lagi kami mau tahu dari Alkitab. Iman adalah apa? Dan di dalam Alkitab, Ibrani 11 dikenali sebagai pasal iman. Ya, Dan di banyak orang menghafal ayat ini Pak. Well, and itu jadi satu fondasi untuk pengertian iman adalah Dasar dari hal-hal yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. so itu dasar, itu bukti, dan untuk orang Kristen dasar apa? Harapan, bukti apa yang tidak kelihatan. Lebih lagi, kalau ada iman, bisa mikir baliknya. Apa kalau tidak ada iman? Kalau tidak ada iman, well, itu kami tidak menyenangkan Allah. Dan kalau tidak ada iman, bagaimana akan datang kepadanya? Karena siapapun yang datang kepadanya harus percaya, harus beriman bahwa Allah ada. Well, ya jelas, bagaimana datang kepada yang tidak dipercaya. Dan bahwa Allah memberi pahala kepada mereka yang mencari dia. Seiman itu terkait dengan fondasi, dengan dasar kepercayaan kita. Dengan relasi kita di dalam Tuhan dan Allah. Iman kalau dicari di Alkitab ada tidak hanya puluhan kali, tapi 170-an kali. Di Perjanjian Baru apa lama? Dua-duanya. Ya. And so, supaya Anda terhibur iman kita, imanmu maupun oleh imanku, satu Tuhan, satu iman. Jadi mereka yang hidup dari iman. Abraham pun yang beriman. Dan bisa lihat ayat per ayat dan tidak ada waktu untuk bikin seminar sehari tentang iman, jenisnya, variasinya. Tetapi kalau mau dari Alkitab Sabda, bisa belajar tak hanya mana ada iman, concordance dan search. Bisa mulai mengerti katanya dari sisi bahasa. Tadi kami sudah lihat. Tak hanya kata iman, tapi beriman, mengimani. Berarti meyakini, mempercayai. Dan kalau lihat mempercayai ada AI di akhirnya juga. Tetapi, and thesaurus, and kamus yang lain, faith, belief, and seterusnya. Tapi lebih daripada itu bisa kepada topical. Dan ternyata iman, ya, tujuan iman mana? Focus, the object of our faith. Allah, janji Allah, Injil, Kristus, tulisan-tulisan Musa,
dan para nabi, firman. Semua ini adalah tujuan daripada iman berdasar Alkitab dan ayat-ayatnya. Di dalam Kristus iman ada. Iman ada karunia dari Roh Kudus. Firman Tuhan ditulis supaya mendatangkan iman. Firman Tuhan diberitakan supaya mendatangkan firman. And seterusnya bisa baca, and orang kudus di Alkitab, mereka punya iman. Contohnya yang punya iman berapa banyak. Dan ini hanya 3 halaman daripada lebih banyak halaman lagi yang tentang ini. Kalau mau dari sisi expository, di dalam bahasa Yunani, kata utama itu pistis atau pistios. And itu omong tentang iman. Iman itu keyakinan atau kebenaran sesuatu. Iman dalam perjanjian baru dari sebuah keyakinan atau iman mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan hal-hal ilahi. Umumnya dengan gagasan termasuk tentang kepercayaan dan semangat suci yang lahir dari iman dan bergabung dengannya. Dan itu bisa berhubungan dengan Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan ada, dan seterusnya. Bisa berhubungan dengan Kristus, bisa sebuah keyakinan atau iman yang kuat, dan seterusnya. Dan so hanya kalau mulai belajar lebih dalam dari iman, bisa lihat 170 tempat dalam 155 ayat kata iman ada. So lanjut. Relationship of AI dan faith. Apa hubungan antara dua kata ini? So mungkin ini saat untuk tanya lagi. Teman-teman sudah ada kesempatan untuk pikirkan. And Sudah ada yang menjawab nih Pak. good. Ya, Okay. Pak Aji, Dr. Aji, AI bisa menjadi sarana membangun iman kepada firman Tuhan apabila lebih dahulu meminta hikmat dari Tuhan melalui doa. Kemudian Pak Hari lebih panjang lagi dari perspektif teologis penggunaan teknologi dalam pendidikan agama bukanlah hal baru. Ya, John Dyer mengatakan teknologi dapat dilihat sebagai alat yang diberikan Tuhan untuk membantu kita misinya dan seterusnya. Ini sepertinya ya, namun isinya bisa jadi Jehovah Witness. Ya, kalau kita tidak hati-hati ya, how we face the fact Pak Max. Kalau penjelasan-penjelasan yang kita dapat dari AI bisa saja dari agama-agama yang lain yang bukan agama Kristen sejati. Kemudian Ibu Tina, iman tidak sekedar percaya saja, tapi segala sesuatu baik pikiran, tindakan, dan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu Pak Jeremy dari Malaysia memberikan banyak sekali ya, oke. Ya. Bagus, terima kasih, dan itu sangat menolong untuk mulai mikir dan akan ke arah itu. Tetapi apakah saya bisa punya iman dalam AI? Itu akan pertanyaan yang kami lihat. Akan apa hubungannya, tetapi kami akan lihat bukan hanya main huruf, tetapi sekarang dengan lebih benar AI dan iman dan faith. Sebelum itu, kami harus lihat apa hubungan IT dan AI dengan faith. Dan khususnya IT atau AI dengan God. Ini satu pergumulan IT dengan God dari sabda yang sudah sejak didirikan. Saya masih ingat IT, information technology, mulai, wow, heboh. Bisa punya Alkitab dalam komputer. Tapi saat itu mereka tanya, apakah Alkitab yang bukan versi cetak tapi dalam komputer itu masih rohani dan bergumulan seperti itu. Dan IT berkembang dan sabda sudah memperjuangkan 25 hampir 30 tahun dengan pertanyaan ini. Dan masih ingat kali pertama waktu omong tentang IT dan God, ada pertanyaan, apakah IT jadi lebih besar dari Tuhan? Atau IT sama dengan Tuhan? Dan untuk banyak orang muda mereka mikir, ya betul, IT sekarang untuk apa perlu Tuhan? Ada Google. Kalau mau cari sesuatu, ada Amazon kalau punya kebutuhan, ada Facebook kalau mau relasi dan koneksi, dan seterusnya. Untuk apa perlu
Dan mereka satu persatu lihat. Well, jelas dari pandangan sabda, IT tidak lebih besar dari Tuhan. Dari berapa banyak pandangan pendeta dan gereja tidak ada hubungan apapun antara IT dan God. Dan orang ingin percaya IT lebih kecil daripada Tuhan, tapi dalam fakta hari-harian, dalam tangannya, Mereka lebih percaya IT daripada Tuhan. jelas tidak sama karena IT dan God, well, itu dua hal yang beda. Tapi apakah karena IT Tuhan dikecilkan? Well, sabda menjawab ini bergumulan dengan IT for God. Ya, karena kita percaya IT itu alat, Pak. Dan itu harus menjadi seperti tadi definisi dari teman-teman yang hadir. AI atau IT harus dipakai untuk Tuhan. Lebih lagi belajar daripada ordo, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan AI, tapi bukan manusia untuk melayani AI. Tapi Tuhan menciptakan manusia untuk melayani dia, dan AI atau IT atau teknologi bukan manusia melayani teknologi, tetapi teknologi menolong kita untuk melayani dan menyebar dia. Dan so kalau ordo yang benar, Tuhan di atas, manusia dan teknologi, dan dengan itu IT oleh manusia dipakai oleh Tuhan, IT oleh Tuhan diberi untuk manusia untuk bisa melayani sesama, melayani dia dengan lebih baik. Ya. Dengan itu IT for God jadi fondasi, dan itu laku yang baik sampai dalam beberapa tahun terakhir. Dan mulai harus bergumul lagi. Kenapa? Generasi berikut, generasi kedua dari IT, jadi AI. Dan so dengan bergumulan yang sama, sabda coba mikirkan, apa relasi AI dengan God? Dan dari pergumulan itu, saya masih ingat 2-3 tahun yang lalu waktu AI baru mulai muncul dan orang mulai ngomong tentang itu. Saat itu tahun 2003, 2002, November, ChatGPT 3,5, sabda sudah pengalaman sejak 2003, berarti 20 tahun saat itu dengan AI. Tapi di belakang layar dengan rumus, dengan algoritma, dengan AI bukan chatbot, dan AI yang menjadi interaksi dengan orang seperti sekarang. Dan karena itu, sabda sudah bergumul tentang AI dan God, tapi banyak orang lain tidak. Dan kami lihat pergumulan yang sama. Sekarang ada orang yang lebih percaya kepada AI daripada Tuhan. Ada generasi muda yang mulai mikir tentang AI sebagai otoritas. Ada yang lebih suka curhat dengan AI daripada Tuhan. Ada lain yang bilang, AI, wah itu iblis, itu antikristus, AI itu anti-God. Dan so tidak hanya tidak sama dengan God, tetapi itu melawan Tuhan. Dan ada orang lain yang bilang masih sampai hari ini gereja itu untuk orang dan itu tidak untuk AI. Dan memisahkan dua dunia ini sampai ada God's world dan ada AI dalam the world's world. Dan sabda bergumulan sejak 3 tahun yang lalu dengan kesimpulan yang sama. Harus AI for God. Harusnya AI for God. And sebentar lagi akan lihat secara dasar teologisnya, tapi sebelum itu saya mau lagi menggarisbawahi AI, ordonya. Harus ada AI sebagian dari teknologi, AI untuk bukan manusia menyebar dan melayani AI, tapi baliknya diberi oleh Tuhan untuk manusia bisa punya relasi pelayanan dan bisa lakukan kerajaan dan kerjaannya dengan lebih baik. Harus punya fondasi dan pengertian tentang relasi AI dan God sebelum bisa lanjut kepada topik AI dan faith, topik hari ini.
Dan apa hubungan AI dan faith? Nah, ini sesuatu pertanyaan yang sangat dasar. Dan tadi sudah main kata. Apakah itu hanya karena mereka punya huruf yang sama? Tidak. Dan secara yang serius, AI dan faith hanya bisa dijawab, percayaan saya, kalau AI dihapus dan kami mikir God and faith. Kalau mulai mengerti relasi God dan faith, kami akan bisa sampai ke tujuan dan lihat AI dan faith. So, apa hubungan God dengan faith? Well, jelas, iman itu dari Tuhan. Iman harus dilahirkan dalam hati seorang. Iman secara teologis, kalau itu tidak dari Tuhan, itu hanya manusia yang punya iman sekular, iman dirinya. Dan saya bisa punya iman dalam diriku. Ya, Dan waktu saya hidupkan lampu, saya punya iman itu pasti akan hidup, menyala. And so ada banyak jenis iman, tetapi untuk hari ini kami omong tentang sejenis iman yang hanya bisa dari Tuhan. Lebih daripada itu omong tentang iman yang dilahirkan, iman dalam hati yang baru, orang yang diselamat punya iman dalam Tuhan karena faith comes by hearing. Iman datang. Dan kami lihat seluruh tulisan Paulus, lihat Yesus, lihat perjanjian baru, perjanjian lama, dan kami sadar the object of faith, tunggalnya harus Tuhan. Kalau saya punya faith dalam satu dewa-dewi, satu ilahi, satu ilah, itu jelas bukan sesuatu yang benar. Kalau saya punya faith dalam apapun, siapapun, selain Tuhan, ada masalah. Ya. So kami lihat, faith itu dua arah. Dari Tuhan kepada Tuhan. Berarti seperti ini. Faith itu punya relasi yang sangat-sangat jelas. ya, God and faith. Nah, dengan fondasi dasar ini dan pengertian apa arti iman sejati dalam Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, hanya dengan fondasi ini saya rasa akan bisa mulai mengerti tentang AI dan faith. ya, faith yang di sini, faith yang menyelamatkan, Pak, bukan faith kepada barang, tetapi faith kepada personal God, kepada karakter Tuhan, dan itu yang melahirkan faith yang menyelamatkan, faith yang betul-betul dari Tuhan. Ya, dan setelah ini kami akan periksa secular faith lebih dalam lagi, tetapi sebelum itu saya mau kepada yang apa sekarang hubungan AI dengan faith. Dan saya akan bilang kalimat yang cukup radikal. Saya percaya tidak ada. Saya sangat percaya tidak mungkin ada relasi interaksi antara AI dan faith yang langsung, kecuali kalau saya punya faith dalam AI, itu akan menjawab. Saya punya faith dalam teknologi, dan saya punya faith, itu berarti object of my faith is wrong. Ya. Itu berarti saya sedang Mengilahkan. And dengan pengertian itu, the object of faith cannot be AI. Tidak bisa. Lebih lagi AI diri sendiri dalam kemampuannya, dan itu hebat. AI sebagai satu PhD, satu even augmented general intelligence. Kalau AI sudah punya kehebatan seluruh pengertian manusia, itu tidak bisa melahirkan iman dalam aku. No, hanya Tuhan yang memberikan. Berarti dua ini betul tidak bisa dicampur langsung. Faith dalam AI salah, dan sebagai orang Kristen bahaya. AI sebagai sumber dari iman dan cara untuk dapat iman, dan itu lebih salah lagi. Ya. So, mengapa kami omong tentang AI dan faith kalau sudah ada kesimpulan di depan mata, duanya harusnya tidak diomong di saat yang sama dengan cara langsung bersama? Nggak tahu, Bapak yang harus jawab. So, kami akan lihat bersama.
Tidak mungkin bisa duanya langsung. Tapi saya sekarang mengingatkan, kami sudah lihat AI for God, right? Ya, And kami sudah sadar AI itu dari Tuhan untuk Tuhan dan bisa dipakai dengan luar biasa baik. Dan kami juga lihat God is the source of faith. Faith for God, to God, by God, in God. Nah, hanya dengan dua ini yang menjembatani, saya bisa mulai mikirkan tentang AI dan faith. AI for God and God as the source and object of my faith memungkinkan saya bisa berdasar iman lihat AI dipakai oleh Tuhan dan saya bisa percaya Tuhan dalam daulatannya, Tuhan dalam kedaulatan, dalam cara kerja, Tuhan bisa lewat Roh Kudus memakai faith dan mengerjakan faith dan menumbuhkan. Dia bisa, dan nanti kami lihat digital spaces, dia bisa menciptakan oleh cara apapun buku. Saya punya iman dalam buku tidak. Tetapi lewat buku Tuhan bisa lakukan hal yang luar biasa. Kami akan lihat lebih banyak tentang ini sebentar. Tetapi sebelum itu saya mau secara teologis atau kacamata Allah, dan kami akan omong tentang secular faith. Dan kembali kepada kalau gambar ini benar, kalau konsep ini benar, apa implikasinya kepada iman kita dan dunia AI kita. Oke, so ini adalah kacamata dari Allah. Ini cara pandangan biblika. Ini terhadap teknologi. Oke, silakan. Ya, kami dari Yayasan Baka Sabda sering mempresentasikan ini untuk kita punya satu fondasi yang jelas. Di mana tempat teknologi, bagaimana Alkitab melihat teknologi, bagaimana Allah memberikan Alkitab sebagai kacamata untuk melihat teknologi. Ada 6 poin yang kita biasanya sebutkan, walaupun bisa lebih ya. Tapi yang dasar pertama, teknologi adalah dari Tuhan. Kenapa? Karena seluruh manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu diciptakan sesuai dengan imago Dei, bahwa manusia diciptakan berdasarkan gambar rupa Allah, sehingga kita semuanya memiliki karakter walaupun kecil sedikit ya, karakter-karakter Allah, yaitu kepandaian, kekreatifan, dan kepintaran, dan skill yang bisa didapatkan manusia adalah karena kepandaian atau kepintaran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi kita percaya bahwa semua hasil teknologi yang dibuat oleh manusia itu pasti karena source-nya adalah dari Tuhan, karena kepandaian itu Tuhan yang memberikan. Kemudian yang kedua, teknologi adalah alat. Ya, seharusnya dipakai untuk melayani manusia, bukan untuk menjadi master, bukan menjadi tuan bagi kita, tetapi menjadi alat atau pembantu atau asisten untuk menolong manusia. Karena Allah berkali-kali menegur bangsa Israel, karena apa yang diciptakan oleh Israel akhirnya disembah sendiri oleh Israel. Barang-barang mati yang diciptakan oleh manusia itu disembah oleh bangsa Israel, dan Tuhan memperingatkan itu adalah penyembahan berhala. Jadi teknologi betul adalah alat dan itu ciptaan manusia yang tidak boleh disembah, tetapi dipakai untuk menjadi penolong. Untuk menolong apa? Untuk menolong manusia melakukan tugas-tugasnya, memberikan kemudahan kepada manusia untuk hidup. Dan Tuhan sendiri yang bahkan memberikan banyak contoh di dalam Alkitab. Tuhan sendiri yang memberikan teknologi kepada manusia untuk menolong manusia, baik itu pakaian yang dibuat dari kulit binatang, atau bahkan bahtera Nuh yang Tuhan yang memberikan instruksi kepada Nuh, bahkan mengajari Nuh bagaimana membuat kapal dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah untuk menolong manusia. Namun teknologi itu tidak netral. Banyak orang berpikir teknologi itu netral. Tidak. Kenapa tidak? Karena teknologi dibuat oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia yang sudah jatuh dalam dosa membuat segala sesuatu, maka itu pasti ada dosanya di sana. Karena itu kita tidak melihat teknologi sebagai netral, karena pasti ada dosa yang diciptakan melalui ciptaan yang dibuat oleh manusia. Untuk itu
semua ciptaan manusia sekalipun diciptakan oleh manusia yang berdosa harus ditebus untuk bisa dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau alat-alat yang mati ini ditebus dan dipersembahkan bagi Tuhan, maka kita bisa memakainya untuk dengan sengaja memakainya untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu tujuan akhir dari teknologi adalah untuk memuliakan Tuhan. Gitu, Pak. Bagus sekali. Ya. Oke. Kalau itu kesimpulan saya akan bilang dengan satu kalimat, saya tambah gambar di bawahnya. Ya, AI Kesimpulan adalah AI for God. Ya, dan daripada itu kami bisa lihat seperti tadi, AI for God adalah jembatan, adalah kunci untuk mengerti hubungan AI dengan faith. Tanpa ada kacamata dari Allah, saya menjamin Anda selalu akan salah melihat, salah memakai, dan salah dengan mendefinisikan. relasi dengan AI. Itu sedikit seperti ini. Saya masih ingat pergumulan waktu HP ada, dan saya terlambat untuk mikirkan itu, tetapi mulai sadar anak sedang kecanduan kepada HP. Orang tuanya juga, dan lihat ternyata punya aplikasi di dalam satu HP tidak cukup. Punya Alkitab di dalam HP tidak cukup. Tapi harus hampir mentobatkan HP untuk gadget for God. Saya lihat waktu itu omong tentang pemuridan. Dan ini sangat terkait dengan iman karena pemuridan lahir dari keselamatan dan dimuridkan tanpa terus-menerus lebih dewasa. Dalam iman, pemuridan zaman dulu itu 3H. Nah, Dan 3H itu cukup. Hands, head, and heart. 3-nya cukup. Tapi mulai dari pergumulan itu sadar di saat ada HP dan generasi digital itu tidak cukup. Maka harus pemuridan 4H. Kenapa? Harus head, heart, hands masih, tapi HP, kecuali HP ditobatkan, kecuali HP dimuridkan bersama orangnya, karena HP jadi telinganya, matanya, cara mereka interaksi dengan dunia. Cara mulut dan suaranya, cara interaksi dengan dunia. Cara relasi itu jadi bagian dari identitas. Dan karena HP mengubah sejak dasarnya anak muda, kalau ada kata pemuridan akan HP-nya atau gadget for God, kalau tidak mulai mikir tentang relasi, tidak hanya orangnya, tapi orang plus teknologi, IT for God, gadget for God, tanpa itu tidak bisa muridkan dengan benar. Dan kami lihat satu yang sedang muncul saat ini dengan cara yang mirip dan 4H tidak cukup. Sekarang pemuridan 5H. Dan 5H omong tentang kebutuhan untuk betul kacamata Allah dan AI for God. Kenapa? 5H. Pemuridan 4H dengan zaman AI tidak cukup. Karena itu harus 5H. Head, heart, hand masih laku. HP harus. Tanpa itu tidak mungkin. Tapi juga high tech. High tech berarti apa? High seperti hello, social media, social technology, high tech. Tetapi juga high tech berarti tingkat kecanggihan teknologi atau high teknologi, tidak hanya high hello, tapi high seperti AI. Dan kami lihat, kalau tidak dalam pemuridan ada konsep tentang social media, dan dalam pemuridan tidak ada konsep tentang AI, dan relasi dengan benar tidak hanya dengan gadget, tapi dengan AI, iman akan kacau. Berarti kalau dalam proses pemuridan tidak bisa mengembalikan anak bukan AI tapi faith kepada Tuhan, dan AI gadgetnya semua teknologi hanya bagian daripada cara Tuhan memungkinkan kami bisa bertumbuh misi dan melayani, tapi itu seperti kami baru lihat dari Tuhan harus ditebus dan harus untuk kemuliaan Allah.
hanya dalam konteks itu AI for God benar-benar bisa punya dampak seperti seharusnya. So, itu tentang pemuridan dan mengapa kacamata Allah penting tak hanya untuk pemuridan, tetapi untuk pengertian akan AI dan faith. Sudah. Lanjut. Okay. So, seperti apa secular faith dalam AI? Dan saya rasa itu penting untuk mengerti dari pandangan dunia. Dan seperti apa mereka. So kami tanya kepada AI, apa itu? Well, itu kepercayaan sekuler terhadap AI merujuk pada kepercayaan terhadap potensi AI untuk memecahkan masalah manusia dan memperbaiki masyarakat, seringkali tanpa bergantung pada penjelasan agama atau supra, yaitu AI yang umum. Orang biasanya punya keyakinan bahwa AI bisa menolong, AI bisa memberi informasi, AI bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Ya, nanti kami akan lihat AI dark side, dan saya masih ingat awal Juli omong tentang AI for good. Dan itu penting, tetapi AI for good ternyata tidak cukup. Karena tidak ada pandangan, itu betul percaya kepada AI, itu iman AI akan untuk kebaikan manusia. Perspektif ini menekankan kapasitas AI untuk kemajuan, untuk pengetahuan, dan untuk etika. Itu menarik persamaan dengan peran historis agama dalam memberikan makna dan tujuan. Itu mulai persamaan. Namun, ia juga mengakui potensi AI untuk mencerminkan bias manusia atau bilang aja dark side. And untuk mengerti dunia, harus mengerti seperti apa iman sekuler dalam AI. So ini dari AI. Secara lebih dasar, AI sekuler itu keyakinan atau harapan yang biasanya diberikan kepada Tuhan, tetapi dialihkan, diarahkan, disumbangkan kepada satu yang dari manusia. Itu berarti ke AI. Saya masih ingat waktu saya studi daripada Yeremia pasal 2, pasal 3. Dan manusia bikin yang berhala daripada batu, daripada kayu. Dan mereka menyembahkan itu. Dan Nabi bilang, ini tidak punya suara, dan untuk apa? Dan dia sendiri bingung, tapi juga mengutuk mereka untuk menyembah bukan Tuhan. Sekarang yang berhala bukan dari kayu dan plastik, tetapi dari kayu dan batu, tetapi dari plastik, dari chips, dari besi, daripada logam macam-macam, and itu bisa berbicara dengan pintar. In fact, itu punya intelligence, pintar, sangat perbuatan, tapi pintar buatan itu AI itu jadi fokus untuk iman kita. So, mengapa ini muncul? Well, perkembangan AI yang sangat cepat dan terkesan ajaib. Memang, Pak. Itu ajaib. Sangat cepat dan sangat mengkesan. Siapapun yang sudah pernah pakai AI, lebih lagi ChatGPT 5.0 baru keluar Kamis Jumat yang lalu. And open modelsnya dalam bulan terakhir, Gemini 2.5 Pro versi yang luar, itu betul akan harus terkesan. Itu perbedaan lihat sepeda dan sekarang lihat mobil balapan F1 atau balap atau lihat Lamborghini dan lihat itu perbedaan sejauh itu, atau even lihat perbedaan sepeda dengan jet fighter, seajaib itu. Dan lebih daripada itu, mengapa fenomena muncul? Karena saat ini generasi ini kritis kepada institusi agama, politik, dan institusi hampir apapun. Ya. Ada krisis kepercayaan. Ya, gereja sudah kehilangan suara, Pak. Tidak pernah memimpin lagi, sehingga anak-anak muda tidak melihat. Mereka melihat teknologi memimpin jauh lebih kuat dan lebih keras dibandingkan masih ada gereja. kelaparan rohani, tetapi tidak ada kepercayaan lagi. Berarti tidak bisa lagi memberi iman kepada institusi agama dan agamanya. Mereka masih cari dan ingin Tuhan. Tetapi semua polling
lihat krisis ini. Dan dari itu, saya mau tidak mau harus tahu iman dalam sesuatu. Berarti AI itu hal terbaik saat ini. Lebih daripada itu, budaya teknologi menjanjikan semua pasti ada. Dan pasti ada dipotong. Bentar, saya coba untuk lihat. Ada solusi dengan teknologi. Oke? Semua sekarang percaya teknologi ada solusi daripada segalanya. So, apa respons dunia? Apa respons dari dunia? Well, ada dua saya lihat yang bisa sangat opposite. Saya masih ingat Yulia waktu pertama mulai pakai AI, dia dari satu sisi wow, tapi itu halusinasi, itu punya kesalahan. Dan ada untuk banyak orang, mereka bilang, oh ini hanya mainan, itu tidak bisa dipercaya. Dan kalau dipercaya berarti mereka tidak lagi punya faith dalam AI. Dan mereka mulai ada lain yang just sudah takut dan tidak mau. Dan saya lihat banyak orang respons itu, oke ini hanya trend, dan mereka mulai mundur. Mereka tidak mau tahu faith dalam AI, lebih lagi mereka tahu Tapi faith sekular loh ya Pak, bukan tahu. Itu faith secular. And banyak orang duniawi yang tidak mengerti faith seperti faith Kristen, banyak orang yang punya faith dari agama yang lain, tapi faith-nya mereka sadar, saya tidak percaya dan tidak mau percaya dalam AI. Itu hanya teknologi manusiawi dan itu sesuatu yang tidak untuk aku. Tapi AI bertumbuh terus, berkembang terus, dan mau tidak mau, mereka harus tangani karena AI is here, it's here to stay. Lebih daripada itu akan dan sedang dan sudah sedang mengubah segalanya. Dan mereka mau tidak mau harus deal with it, harus respond. And so, bagaimana response kepada mereka? Mereka pakai defense mechanism. Mereka omong tentang dark side, dan kami akan lihat sebentar apa dark side. Tapi dark side dari sisi short term, losing jobs, bias, ethics. Dark side long term. Apakah manusia akan punah? Dan apakah itu akan lebih pintar dan semua yang takutan itu. Satu respons lain, itu betul untuk tanpa mikir taruh semua iman di dalamnya. Itu over. Itu jadi percayaan buta. Otoritas masa depan manusia adalah AI. Sampai mereka berani untuk bilang AI akan memimpin kita kepada satu zaman baru, satu kepercayaan, satu evolusi, dan manusia akan berkembang ke tingkat yang lain. Karena AI, dan mereka sadar tidak sadar, rohani tidak rohani, mereka taruh sepenuhnya percayaan akan AI. Okay? And so, bisa no faith, fear, bisa over faith, bisa lihat AI for good. Wow, good untuk manusia pasti tidak dari Tuhan yang sudah 7 hari menciptakan, 6 hari menciptakan, dan Tuhan lihat and it was good, dan dia istirahat. Dan sekarang manusia dengan AI, 50,000 orang kumpul Juli yang lalu di Geneva untuk lihat bagaimana AI for good, dan mereka bisa menciptakan baik oleh bersama AI, bukan oleh bersama Tuhan. Ya, tapi Tuhan istirahat itu cuma hari ke-7 loh Pak. Sampai sekarang Tuhan masih bekerja. Oh, mereka rasa mereka dengan AI bisa kerja yang lebih baik karena nomor 3. Itu harapan mereka. Itu masa depan. Mereka lihat science fiction dan itu mimpi. Atau mungkinkah kalau pemerintah, kalau tentara, kalau yang kriminal, kalau orang yang salah gunakan, jadi nightmare, jadi mimpi buruk. Well, semua ini pandangan yang sekular, tidak ada Allah di dalamnya. Saya masih ingat bulan April 2 sesi, Dark Side 1 dan 2, dan betul, berapa gelapnya kalau mau lihat di dalam arsipnya. But pertanyaan yang lebih penting untuk sekarang yang akan jadi awal untuk diskusi, dan saya harap bagian akhir ini akan lebih banyak diskusi, tetapi
bagaimana respons Anda? Saya harap itu tidak hanya AI secular, tapi apa pemahaman secular faith di AI atau faith dalam Tuhan yang bisa memakai AI? And itu akan jadi diskusi tentang digital spaces. So, saya pause di sini atau saya lanjut sedikit? Lanjut Pak, waktunya tinggal setengah jam. Oke, Nggak ada. saya lanjut sedikit, tapi pikir tentang ini, karena itu akan jadi saya harap titik untuk diskusi. Digital spaces, tempat ruangan digital, tempat yang Tuhan bisa memakai teknologi untuk ciptakan itu. Kami punya prinsip, digital word for digital world. So, prinsip bring the digital word to digital world untuk generasi yang digital. Dan itu sudah dikembangkan untuk generasi yang AI. Dan so, Sabda mau perjuangkan dan periksa relasi AI dengan faith karena saat ini ada generasi AI yang sedang lahir tanpa faith ke dunia yang sudah percaya sepenuhnya di dalam AI. Bagaimana? Dan seperti apa digital world ini? Well, ini just satu word cloud, itu high tech, itu mobile, itu inovasi dari cloud sampai industry and internet, daripada HPs and phones and devices, electronic streaming, globalization, and semua ini dunia mereka, ini dunia AI, dunia digital. Harus ingat, Allah bisa memakai semuanya. Dan ini yang penting. Kalau omong tentang digital spaces, percayakah Tuhan bisa pakai semua teknologi ini untuk memungkinkan orang untuk bertumbuh, untuk mengenal Dia, untuk berinteraksi dengan Dia dan firman-Nya, untuk iman akan naik. Ya, itu tadi Pak. Semua ini harus ditebus. Kalau nggak ditebus, ya dunia yang memakai. Kalau ditebus, maka kita bisa pakai untuk Tuhan. Nah, yang saya akan bilang, dengan atau tanpa kami, teknologi Tuhan memungkinkan mikir buku atau traktat. Itu teknologi yang kuno, ada kertas, ada tinta, dan ada 4 hukum rohani dengan warna biasa yang emas di luar, dan dibaca dan mulai sadar. Saya berdosa, saya jauh dari Tuhan. Dan dengan teknologi itu, Tuhan menciptakan satu tempat, satu waktu, dan di situ dia pakai teknologi buku untuk berbicara kepada saya. Dan saya Tanpa manusia bahkan. Ya, dan Roh Kudus bekerja. Saya sedih, saya cari di Google. Dan muncul satu artikel yang berbicara kepada hatiku. Karena Tuhan bisa memakai teknologi itu untuk saya lebih mengenal. Atau saya pakai satu aplikasi Alkitab. Dan di dalamnya saya cari dan Tuhan munculkan ayat yang tepat. Dan mengingatkan saya tentang first love, kasih yang pertama dalam Dia. Apakah Tuhan bisa pakai teknologi dan khususnya AI untuk menciptakan tempat dan waktu, spaces, untuk Dia dan Roh Kudus bisa berbicara kepada saya, kepada Anda, atau kepada orang lain? Pasti bisa. Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan berhak memakai semua hal yang diciptakan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya memberi satu contoh yang saya masih ingat. Ini cukup lama yang lalu, tapi chatbot. Dan itu dari CV, mereka bikin satu chatbot yang mengajak orang untuk diskusi. Dan dengan chatbot itu, selalu itu bilang, kalau Anda mau diskusi dengan orang, klik sini. Tapi mereka lanjutkan diskusi, dan itu punya diskusi tentang hidup, dan itu presentasi tentang Injil, dan tanya apakah mau lanjut atau mau omong dengan orang. Mereka lanjut sampai mereka pray the sinner's prayer, mereka bertobat dan berdoa. Dan di situ ada informasi bagaimana mereka bisa terlibat dan dihubungkan dalam alpha.
group dengan gereja yang lebih dekat, yang paling dekat mereka. Dan daripada yang ikut kepada yang alpha group sampai akhir, karena biasa itu 12 minggu. Hanya itu yang dihitung. Dan mereka punya ratusan orang yang karena chatbot itu masuk di dalam kelompok dari gereja karena percaya dalam Kristus dan mau tumbuh dalam Kristus. Ya. Teknologi bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya tahu perjuangan daripada series AI Talks, dan kami lihat AI dengan sekolah minggu, AI dari khotbah sampai terjemahan Alkitab, sampai multiplikasi, AI dengan mental health, parenting, youth, and 40 topik. Semua dengan satu pengertian. AI bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan iman dan mengelahirkan itu sampai itu bertumbuh dalam firman-Nya dan relasi bersama Allah. Lebih daripada itu, Sabda sudah memperjuangkan untuk mikirkan tentang gimana AI dengan misi, AI dengan pelayanan segala jenisnya. Dan saya masih ingat di organisasi nama EMDC, Sabda memberi training kepada organisasi dari ratusan Yayasan. dan dari puluhan bangsa, negara, khusus tentang AI. Bisa dipakai untuk misi, bisa dipakai untuk pelayanan. And response dan feedback, dan tak hanya amin, tapi cerita pengalaman mereka. Ada satu organisasi yang besok akan diskusi bersama mereka, dan mereka sedang pakai satu chatbot untuk bisa menjangkau kepada negeri yang tertutup dan orang tidak bisa ke sana. Saya tahu minggu yang AI Talks yang lalu, Sabda ceritakan tentang AI dan counseling GPT dan training untuk itu. Berapa banyak orang AI dipakai oleh Tuhan untuk orang mengsadarkan sesuatu dan doa dan bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan menolong saya untuk lebih setia, Tuhan menolong untuk firman-Mu ditanam. And AI Christian Counseling GPT, lebih lagi AI yang ada di Alkitab GPT atau Bible AI, semua dipakai. Berarti semua ini bisa dipakai oleh Tuhan. Berarti God can create digital spaces. Dan itu satu kunci untuk bisa mengerti bagaimana kami respond untuk AI. Kami berdasar iman, percaya Tuhan akan dan bisa memakai itu. Ya, itu tadi menarik Pak, kata digital space ya. Jadi Tuhan bisa menciptakan satu ruang di mana Allah bisa bekerja dan mencari orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk bisa mengenal Dia. Dan itu holy digital space, artinya space yang memang Tuhan ciptakan untuk kita orang-orang Kristen bekerja di sana dan mencari jiwa di sana dan memenangkan orang di sana. Nah, kalau orang Kristen bikin aplikasi, maka mengharapkan itu dipakai oleh Tuhan, ya? Pasti. Kalau setiap hari ada 4 sampai 5 sistem AI yang ke situs-situs Sabda sampai 500,000 halaman per hari dan melatih diri dengan situs-situs Alkitab dan bahan Kristen dari Sabda, percayakah itu bisa jadi bagian daripada bahan yang aplikasi GPT dan lain sejenisnya? Dan saya lihat Tuhan bisa pakai crawler dan bots and training daripada AI untuk melatih AI untuk jawab pertanyaan Kristen. Tapi bukan karena saya punya iman di dalam AI, tapi saya tahu Tuhan dalam daulatannya bisa mengisikan AI, manusia segala internet, tapi dari Tuhan, sebagian dari internet ada bagian dari bahan Dia yang bisa dipakai. Dan saya lihat dengan AI Squared, Sabda sudah ngajar bagaimana PA dengan AI. Dan hasilnya
remaja, pemuda, actually dewasa juga bisa nikmati firman dengan cara yang mereka Ya. tidak pernah. Tadi Pak Max bilang AI itu belajar dari data-data yang ada di Sabda. Ya. Sayangnya AI sendiri tidak bisa bertobat karena dia cuma mesin. Ya, ini sama dengan komentar dari Pak Hari. AI does not have a curiosity to seek the truth, tapi dia bisa memproses bahan-bahan the truth, tetapi dia sendiri tidak akan bisa memiliki keinginan untuk mengenal the truth. Tapi itu punya keinginan untuk belajar. Dan apapun yang diberi itu akan belajar terus-menerus. Dan kalau diberi bahan kekristenan, itu belajar tentang itu. Apakah bisa percaya? Dan itu lucu. Hampir ironis. Ada berapa banyak manusia yang taruh imannya dalam AI, tapi kalau tanya AI, apakah Anda punya iman? Apakah Anda bisa punya iman? AI jawab apa? Sorry, saya tidak bisa. AI diri sendiri mengsadar batasannya dan bilang saya tidak bisa punya iman. So, Ya. Oke, Jadi lanjut. itu AI literacy yang harus kita pahami. AI itu cuman mesin, ya, cuman alat. Dan itu tahu batasannya. Itu Ya. perbedaan antara ada human intelligence dan coba bandingkan human intelligence dengan God's intelligence. Mana yang lebih hebat? Oh ya Tuhan, pasti. Tapi apakah itu bodoh untuk membandingkan karena Sangat God's intelligence tidak sama skalanya, jenisnya itu tidak masuk akal. Tapi kalau saya kadang dapat sedikit daripada the thoughts, pikiran Allah atau the mind of Christ. Wow, tapi itu hanya sedikit. And even Paulus yang dibawa kepada surga kedua, dia tidak lihat kecuali sebagian kecil. Tapi God's intelligence, man's intelligence dengan cara yang sama tidak masuk akal untuk bandingkan human intelligence dengan AI, artificial intelligence. Duanya ada jenis intelligence yang beda. So karena itu jangan taruh iman dalam AI. AI sendiri tahu itu tidak bisa punya iman. So jangan diimani. Okay, so AI dengan iman. Tadi digital spaces, saya harap dari berapa banyak contoh dan prinsip sadar masa depan untuk generasi AI, masa depan untuk dunia AI, dan masa depan untuk kami harus dengan pengertian AI for God, harus ada pengertian iman itu hanya untuk dan kepada Allah. Kalau itu benar, kami akan lihat dan pikirkan apa respons kita kalau ini benar. So, right. Ini sering dilihat ada triangle dan orang suka bikin triangle untuk sabda ada teknologi, ada Alkitab dan ada kekristenan dan apa relasi antara itu. And AI for God sudah jelas, God and faith, tapi ingat, tidak ada relasi langsung antara AI dan faith kecuali betul secular. But respons kita seperti apa? Dan ini yang saya akan pakai untuk menutup. Kami akan pakai itu juga untuk respond and diskusi. Kalau benar yang tadi, kalau benar Tuhan bisa memakai AI, lebih lagi kalau AI for God jadi dasar, AI for God bagaimana bisa dalam konteks excellence-nya? Bagaimana bisa punya satu sisi iman yang excellent. Dan saya lihat ada buku tentang spiritual excellence, excellence in faith, excellence in living our faith, in godly living. Bagaimana bisa unggal dalam segala aspek hidup Kristen kita. Dan saya lihat dalam hidup Daniel dan sering suka ngajar tentang Daniel, generasi Daniel. Mereka harus digital, Alkitab ya, nationalist, Injili, tapi juga excellence dan layak layani. And what does excellence in faith look like? Seperti apa excellence dalam iman? Itu satu sisi, tapi dari sisi AI,
seperti apa excellence, tidak hanya AI excellence. Semua dunia sedang memperjuangkan, tapi excellence dalam AI for God. Ya, itu yang lebih penting. And excellence dalam AI for God akan memungkinkan orang punya space untuk lebih mengenal Allah. Space untuk belajar firman. Space untuk bertumbuh dalam iman karena Roh Kudus bisa kerja lewat itu. So, gimana Anda? Seperti apa excellence dalam imanmu di dunia yang digital? Bagaimana kami mengajar excellence kepada generasi yang digital? Dan lebih lagi, apa peran AI dalam proses itu? Itu akhir daripada ini. Okay. So, silakan itu untuk diskusi dan untuk komentar. Ya. Boleh nih ada pertanyaan dari Pak Hari? Sangat boleh, itu diharapkan. Ya, kita perlu mewaspadai gereja atau komunitas kita masing-masing apakah dominan menggunakan AI. Dampaknya jemaat tidak datang ibadah karena bisa mencari penjelasan atau bahkan tafsiran ayat renungan harian yang akan dikhotbahkan oleh pendeta dan gembala. Akibatnya gereja virtual atau gereja AI timbul dan kita mungkin jadi salah satu anggotanya. Ya, Saya masih ingat ada kartun yang lucu dan di depan ada yang mimbar dan ada satu robot dengan AI yang sedang siapkan khotbah untuk itu dan lihat seluruh jemaatnya ada robot-robot kecil yang dikirim oleh orang. Dan apakah masa depan AI akan khotbah kepada AI dan robot? Itu dibikin untuk lucu, tetapi belakang itu ada pertanyaan yang serius. Daripada apa peran AI dalam persiapan khotbah? Apakah hanya just pakai robot avatar? No. Nah, itu Tapi lebih lagi untuk jemaat. Kalau Ya. jemaat bisa dapat dari YouTube, kalau jemaat bisa dapat dari cara yang lain, ada orang yang dulu takut. Kalau orang cetak buku penuh dengan khotbah, mereka dah ke gereja lagi, mereka just baca khotbah. Tetapi teknologi dan setiap teknologi perlu ada perubahan, ada pikiran dan bagaimana dan apa yang sehat dan simbangan. Tapi apakah khotbah AI, kemampuan untuk PA saat ini tentang apapun akan mengurangi keinginan orang untuk gereja? Harusnya tidak sih, kalau dia memang ingin bertumbuh ya, atau yang imannya betul-betul hidup, dia tuh akan mencari teman yang lain yang punya iman yang sama, supaya mereka bisa bersekutu dan persekutuan antara dua orang yang punya iman yang menyelamatkan iman di dalam Kristus itu menumbuhkan hal yang luar biasa. Kalau orang punya iman, faith yang benar dalam Tuhan, itu berarti relasi. Ya, And di dalam relasi itu ada sesuatu yang AI tidak bisa, kasih. mungkin bisa. Dan kasih tak hanya untuk Tuhan, tapi untuk sesama. Orang yang sehat secara rohani, sehat dalam iman, akan seharusnya otomatis mencerminkan Kristus dan mengasihi Bapaknya dan mengasihi sesama. Dan itu satu masalah. Kalau saya coba AI dan iman, bagaimana kasih? Ada relasi dalam arti komunikasi, interaksi, tapi tidak seperti anak dengan bapaknya. Tidak seperti mengasihi sesama. Dan saya lihat salah satu yang penting untuk masa depan, gereja harus jadi tempat yang penuh dengan kasih dari Allah dan tidak hanya information delivery device. Kalau gereja dan khotbahnya hanya akan untuk menyampaikan informasi tentang Alkitab, orang bisa dapat itu dimanapun. Ya. Tapi kalau itu sebagian dari building the body of Christ, daripada membangun tubuh Kristus dalam semua kekayaan, gereja akan tak hanya sehat, tetapi akan bisa menerima orang dalam dunia nyata, dunia maya. Mereka akan menerima tak hanya generasi yang lalu, lansia generasi ini, tapi akan terbuka untuk generasi digital
dan generasi AI. Ya, cuman cukup ironi juga Pak. Kita kan mengharapkan ya kalau Ya. kita ada di dalam gereja, di dalam persoalan orang percaya, maka mereka itu akan berbagi kasih. Cuman kadang-kadang AI itu justru memberikan jawaban atau memberikan ngobrol, percakapan yang jauh lebih sopan dan lebih baik dibandingkan manusia. Kalau ngobrol dengan manusia nanti berakhir dengan debat Pak, dan akhirnya Ya. berantem. Tapi dengan AI ya bisa sangat sabar. Gimana menurut Pak Max? Kenapa relasi dengan manusia malah lebih sulit dibandingkan kita relasi dengan AI? Well, relasi dengan manusia mengapa sulit? You, manusia yang jatuh. Punya Saya ego. manusia yang kemungkinan jatuh lebih. Sudah. And Anda. And so kalau ada manusia dengan manusia, otomatis akan ada masalah. Lebih daripada itu, saya lihat satu, just again joke, bercanda, tetapi ada orang yang cari gereja. Dan kalau mereka cari gereja yang sempurna, dan menemu gereja tentang ini gereja yang sempurna, tidak ada masalah apapun, ini gereja yang 100% sesuai dengan kehendak Tuhan, harusnya melarang orang itu masuk. Karena orang itu kurang sempurna dan otomatis gereja tidak sempurna lagi. And so, kalau saya menemu gereja seperti itu, jangan. Bukan seperti itu. Tapi, ya, itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Justru di situ kita bisa mengerti, saya orang yang berdosa dan sedang di dalam proses untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan Tuhan bekerja melalui relasi itu. Nah, itu saya kira dengan AI kita cuma dapat baik-baik saja, kita nggak bisa melakukan apa saja. Nah, ini tidak, karena generasi muda saat ini mereka lebih sering dan mau curhat dengan AI daripada orang dewasa. Orang dewasa sulit dengar, mereka sibuk, tidak sabar, lebih lagi langsung akan menghakimi. 3 kalimat lagi, saya sudah bilang, itu harusnya tidak, dan seterusnya. Tapi Sabda punya Christian Counseling GPT, dan kami lihat orang muda bisa dengan luar biasa respon. Dan saya lihat generasi muda perlu kasih, perlu kesabaran, perlu mentoring, mereka perlu hikmat. Tapi kalau generasi tua sudah terlalu sibuk dengan dirinya dan agamanya, hilang kasih. Ya, tapi herannya Pak, orang-orang tua atau bahkan gereja sering menyalahkan. Anak-anak tuh kok nggak mau datang ke gereja, wah mereka sekarang sudah tersesat karena mereka lebih senang dengan AI, lebih senang dengan HP-nya. Saya lihat itu sebagai satu bukti bahwa gereja kurang memberi perhatian kepada anak muda, bukan hanya kurang, tapi kurang teladan. Gereja sendiri tidak memberi teladan kepada anak-anak sehingga anak-anak malah lebih senang pergi ke HP daripada pergi ke manusia. Menunjukkan bahwa kita tuh masih sangat kurang. Gereja masih sangat kurang untuk bisa memberi contoh bagi anak-anak muda. Kalau saya ingat AI talk sebelum ini tentang suku digital. Dan masalah diceritakan dalam suku digital daripada 3H, 4H, 5H, daripada gereja yang ingin masih bentuk dan cara yang lama, generasi yang lama, budaya yang lama, bahasa dan semua yang lama, tapi mengharap orang yang dari dunia maya, yang hidup di dalam lewat digital, keluar daripada dunia itu untuk masuk dalam gereja yang anggap kuno, klasik, atau gereja berani untuk masuk dalam dunia mereka, untuk melayani mereka dengan cara mereka. Dan itu tantangan daripada AI dengan suku digital. Tapi jangan harap saya bisa paksa generasi digital, generasi AI untuk punya iman yang sama dengan saya dalam bentuknya, caranya. Perkataan seperti ini. Setiap generasi harus bergumul imannya lagi dalam Kristus, dalam firman, tapi dari sisi budaya, bahasa, dan caranya, every generation
has to wrestle for its faith in that generation. Karena mereka hidup di konteks yang berbeda. Betul. Tapi secara inti sebenarnya Oh, sama. intinya sama. Iman dulu dan sekarang sampai selama-lamanya adalah kepada Persis Kristus. samanya. Tetapi pengaplikasian hidup kita itu beda karena kita sudah ada di situasi yang sangat beda dan masing-masing generasi harus mengumpulkan imannya di konteks yang di mana mereka hidup sekarang gitu. Dan so kau bilang iman saat ini bandingkan dengan iman 100 tahun yang lalu, iman sama atau beda? Sama. Imannya sama, tapi konteks ekspresi bergumulan dan pelayanan dan semua respons oleh karena iman itu kepada dunia saat ini bandingkan dengan dunia saat itu sangat beda. Ya. Mungkin kalau ada teman-teman teman-teman yang ada di Zoom ingin raise hand, ingin bertanya, kami ada punya waktu kira-kira 5 menit, 10 menit untuk Bapak Ibu ingin memberikan respon, silakan angkat tangan atau open open audio, open kamera. Ada Panaka? Apa ada pelajaran khusus untuk metode aplikasi AI dalam penginjilan atau untuk unreached people groups? Saya akan bilang yes, ada. Dari tadi EMDC mereka bergumul dengan pertanyaan ini. Sabda sudah daripada salah satu unreached people group suku digital, Sabda sudah mengajar AI dengan misi. Dan ada di beberapa tempat kalau lihat dalam arsip topik ini pernah didiskusi dan itu satu topik yang sangat-sangat penting karena berapa banyak yang belum dijangkau, lebih lagi yang dalam suku terabaikan atau dalam yang tempat yang belum bisa dijangkau. Dan AI untuk nama scripture engagement itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena AI memungkinkan untuk terjemah Alkitab dalam bahasa yang tidak pernah ada. Dan itu saat ini dipakai untuk mendampingi AI for Bible translation. AI untuk bahasa yang hanya lisan, oral Bible translation. AI untuk ethno-arts, ethnomusicology. Semua dalam rangka AI menolong untuk scripture engagement. Dan untuk orang yang belum terjangkau, scripture engagements daripada firman sampai semua alat multiplikasinya sangat-sangat bisa menolong dari film Yesus dan dubbingnya sampai kemampuan untuk bikin bahan literasi dan bahan untuk belajar daripada audio, firman yang sudah sekarang diaudiokan sampai lain-lain. Dan so untuk yang Pak Panaka, yes, and yes. Ya, menarik Pak, karena sekarang sedang banyak sekali organisasi misi yang berjuang ke sana. Bagaimana memakai AI karena di tengah keterbatasan jumlah pekerja Tuhan ya yang melakukannya, mereka sangat terbantu dengan AI. Ini ada pertanyaan dari Ibu Cynthia yang sudah sering ditanyakan sebenarnya ya, tentang informasi kebenaran, apakah pengakuan dosa di gereja Katolik itu dilayani oleh robot? Menurut Pak Max gimana? Orang mengaku dosa dengan robot gimana nih Pak? Jujur, lebih baik saya tidak mengaku. Mengaku ke tembok juga boleh ya. Dan banyak orang akan bilang langkah pertama apapun itu keberanian untuk mengaku dosa. Tetapi apakah lebih baik bisa mengaku dosa kepada Tuhan langsung diri sendiri? Apakah kalau kepada satu teman dan mendoakan bersama? Dan kalau tidak punya teman kepada pendeta atau romo, saya sangat-sangat percaya dosa tidak sesuatu untuk disimpan. Tapi itu dalam proses tidak hanya Tuhan mengampuni saya, tapi pengakuan dan mentanggungjawabkan, bukan dalam umum untuk segalanya, tetapi dalam konteks kasih daripada saudara dalam iman itu sesuatu yang menguatkan iman dengan luar biasa. Dan jujur untuk menakutkan Anda, saya tahu ada orang yang melakukan itu dengan AI. Maka lebih berani mengakui dosanya dan diskusi situasinya dengan AI. Dan AI bukan AI yang secular, tapi AI
akan dengan sopan mengembalikan kepada mereka dan tanya, you mikir perasaan Tuhan tentang ini seperti apa? Kasihan itu akan menolong orang untuk betul tobat dan menerima konsekuensi. And so, Jadi lebih baik mengaku dosa ke AI daripada tidak mengaku sama sekali ya Pak. oh ya, lebih baik daripada tembok. Tapi kalau bisa punya orang, itu lebih lagi. But jujur, mungkin kali pertama mereka harus mengakui itu kepada sesuatu seperti AI untuk berani dan untuk bisa cukup mengerti situasinya untuk kepada orang yang lain. Saya kira Tuhan juga bisa pakai menolong dia untuk kalau dia berani dengan AI, maka dia dengan kerendahan hati juga dengan kemauan dia bisa mengaku sendiri dengan Tuhan. Well, ya, itu konsep menolong. digital spaces. Tuhan, satu pemuda dengan AI coba mengakukan dosa. Tuhan bisa menciptakan a digital space, a spiritual space, dan di situ Roh Kudus akan kerja dalam hati orang muda itu. Ya, sayangnya pengakuan dosa itu hanya sebagai tradisi dan hanya sebagai formalitas Kalau itu saja. tidak. Nah, kalau seperti itu tidak ada gunanya. Tapi Ya. pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, saya yakin dengan cara apapun Tuhan akan menolong. Dan ternyata tanpa AI, saya masih ingat generasiku, di samping tempat tidur, dengan lutut ke lantai, dengan tangan bersama, tidak ada AI, tidak ada gadget, tidak ada apapun, pengakuan dosa saat itu Tuhan bisa tidak hanya terima, tetapi bisa dengar dan mengampuni. Dan dengan cara apapun, tapi saya percaya teknologi bisa juga jadi bagian dari cara, karena berapa banyak teman, satu traktat setelah baca itu, malam itu doa. Itu teknologi yang lama. Mereka dengar satu khotbah dari radio. Malam itu, dan doa. Atau mereka baca sesuatu dari internet atau ada chat dengan AI. Tuhan bisa. Perempuan kan paling banyak nangis, Pak. Jadi kalau mengaku dosa lebih sering ke bantal daripada ke orang lain. Dan Tuhan mendengar, dan saya mendengar banyak kesaksian ya. Orang-orang yang menangis sendiri bahkan tidak ada siapapun, tetapi Tuhan mendengar dan Tuhan menyentuh hatinya. Jadi Tuhan tuh berdaulat dan Tuhan tuh berkuasa. Dia bisa memakai 1001 cara untuk bisa datang dan menghampiri manusia. Jadi jangan khawatir, apapun termasuk itu AI, termasuk apapun gitu ya. Asal hati kita kepada Tuhan, bukan kepada AI. AI itu hanya menjadi medium atau alat saja untuk kita bisa sampai kepada Tuhan. Dan itu alasan tidak mengizinkan orang untuk mengkaitkan AI dan iman langsung. Kecuali dalam judul untuk AI Talk ini. Kalau tidak, itu harus AI for God, dari Tuhan untuk Tuhan, dan iman dalam Tuhan yang bisa memakai AI itu to create digital spaces, to start to create transformation, to work lewat Roh Kudusnya, atau cara apapun untuk orang akan bertumbuh dalam relasinya dengan Tuhan, dalam pengertian akan firman, dan dalam hidup yang sehat berdasar iman dalam Kristus. Ada satu lagi, bisa raise hands. Waktu hampir habis. Saya lihat Effie sudah siap untuk pengumuman dan lain-lain. Tapi sekali lagi, ada pertanyaan terakhir atau komentar atau sesuatu? Ini komentar dari Bu Cynthia, setuju Pak Max, better discussion dengan sabda counseling. Itu juga AI, Bu. Ya, tahu link ke sabda counseling itu sesuatu yang baru dalam beta, belum diumumkan banyak-banyak, tetapi sangat harap Anda coba review. Coba untuk yang Christian Counseling Batai Sabda. And kasih opini, pengalaman, share tentang itu. Bagaimana bisa lebih baikkan atau apa yang kurang. Itu sesuatu saya rasa dalam konteks ini. Apakah AI oleh Tuhan bisa dipakai untuk menyentuh hati seorang atau hanya untuk mengarahkan pikiran tentang jawaban dan firman yang tepat.